Jadi ya, suatu hari ada seorang pemuda, dia tuh badannya pendek, kakinya besar, mulutnya selalu mengeluarkan busa. Nah, dia saat sore itu sedang berlari tergesa-gesa dan ketakutan. Sampai dia di pematang sawah, dia masih berhenti dengan napas yang ngos-ngosan. Lalu dia menoleh ke belakangnya. Setelah menoleh ke belakang, dia berteriak dengan kencang. Dia berteriaknya seperti ini, "Jangan aku, bukan aku pelakunya." Ketika dia menutup matanya dan melihat ke atas langit. Lalu pemuda itu duduk dan bersandar di sebuah batang padi. Jadi ada satu batang padi juga bersandar pemuda itu. Tak berapa lama, ketika pemuda itu sedang mengumpulkan napasnya yang ngos-ngosan, tiba-tiba terdengar suara gerak langkah kaki yang sedang berlari. Lalu dia tersadar. Setelah pemuda itu sadar dan dia menoleh ke kanan, ternyata sudah ada beberapa warga desa yang mengejarnya sambil membawa golok dan arit. Ketika dia langsung melanjutkan larinya lagi dan berlari sekuat tenaga. Dan para warga desa itu pun mengejarnya. Lalu kemudian pemuda itu sampai di sebuah pertigaan jalan buntu. Pertigaan jalan buntu. Jadi pertigaan, gimana pertigaan? Nah gini ya, nah gini. Oh, ya gini. Nah gini. Nah yang sini tuh buntu. Sampai di pertigaannya ini, dia ternyata sudah dihadang oleh seorang cewek, gadis desa yang cantik, tetapi sambil membawa sebilah golok panjang. Lalu pemuda itu berhenti dan berkata, "Jangan bunuh aku, sumpah bukan aku pelakunya," kata pemuda itu. Tapi gadis desa yang cantik itu sudah murka dan marah. Lalu dia langsung berkata, "Dasar iblis jahanam, kau harus mati." Ini dialihkannya itu pedang golok panjangnya itu ke pemuda itu, tapi nggak kena. Pemuda itu lolos, langsung dia melanjutkan larinya. Ketika lari sudah beberapa meter, dia menoleh ke belakang sambil ngatain, ngoloti si cewek tadi, gadis desa tadi, yang berkata, "Dasar wanita bodoh, tolol, bunga." Langsung dia melanjutkan larinya lagi. Wanita desa tadi yang membunuhnya nggak jadi, dia tidak mengejarnya, tapi menangis. Dia malah menangis. Dia menangis karena mendengar sumpah serapah dari pemuda tadi. Dia menangis, terduduk, lalu pingsan. Desa tadi. Nah, ketika pemuda itu sedang berlari terus, sampailah dia di tepi sebuah jembatan kayu. Pernah lihat nggak jembatan kayu? Jembatan kayu yang buat nyebrang. Nah, sampai di situ dia berhenti lagi dengan wajah yang ngos-ngosan. Kemudian tiba-tiba muncul sosok jubah hitam di depannya dan langsung berkata, "Tenang anak muda, aku tahu kau bukan yang membunuhnya. Aku tahu kau tidak bersalah. Sekarang datanglah mendekatiku." Pemuda itu pun menuruti sosok kakek berjubah hitam ini. Lalu dia mencari kakek itu. Kemudian kakek itu berkata kepada pemuda itu, "Apa yang harus pemuda itu ngomong dulu? Apa yang harus aku lakukan, kek?" Lalu kakek berjubah hitam itu bilang, "Sekarang kau duduklah di tepi jembatan itu, bawahnya sungai besar.
Nah, ketika pemuda sudah duduk, lalu kakek itu menyuruh pemuda itu untuk memejamkan matanya. Memejamkan matanya. Ketika pemuda itu sudah memejamkan matanya, dengan ketika itu juga kakek itu langsung menendang sekeras mungkin pemuda itu hingga terjatuh ke sungai. Setelah menendang dan pemuda itu jatuh, kakek itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, misi selesai. Lalu dia menghilang dan cerita pun berakhir. Tamat. Nah, yang jadi pertanyaan, yang bisa jawab Pak kasih hadiah. Yang jadi pertanyaan, apa tema dari cerita itu? Kemudian siapa tokoh baik, tokoh protagonis yang ada dalam cerita itu? Ada yang bisa jawab? Tokoh baik, tokoh baik yang ada dalam cerita itu siapa? Temanya apa? Nah, musik. Mau larang belum pusing. Yang bisa jawab juga dia. Temanya bukan jubah hitam. Tema dari cerita itu apa? Jadi temanya adalah jubah hitam. Tokoh protagonisnya siapa? Pakai jubah hitam. Pakai jubah hitam benar-benar dia jahat. Apa dibilang jahat? Dia menendangkan pemuda itu sampai ke jurang, sampai ke sungai. Bukan, dia kan sudah baik. Kan dia tak punya dari itu, tak tahu. Jadi tokoh protagonisnya adalah pria tersebut. Ya, tokoh protagonisnya adalah si